ya kan, sampai di demo aja ditelanjangin begitu, dipukulin ya kan. Dan sekarang dia ngomong yang seperti dalam tanda kutip seperti menyerang PDIP dan Bu Megawati. Pertanyaannya adalah apa sih maksudnya ini? Kesambet atau apa sih ya? Omongannya sih rada benar ya kali ini. Tapi apa karena dia kesambet, nekat-nekat amat dia, nggak pernah loh dia ngomongin PDIP dan Megawati ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya rupanya di kalangan politikus dan aktivis politik atau yang biasa kita sebut dengan buzzer politik, ada sedikit berita mengejutkan dan mengakakkan. Gimana ya mengakakkan? Membuat kita ngakak gitu maksudnya. Iya. Ada begini tweetan gue lihat nih ya dari teman gue di Twitter namanya Daeng Rahing. Jangan sampai video ini berhenti di kamu ya sahabat. Share sebanyak-banyaknya di sosial mediamu supaya masyarakat luas juga perlu tahu gitu ya. Apa itu? Di situ ada Ade Armando, orang yang paling logika di Cokro TV kayaknya. Ya, kita lihat. Tapi judulnya di situ tuh ada tulisannya. Waduh, buzzer patah hati. Malu kalau sampai punya presiden petugas partai. Loh, ada apa ini? Ayo, ada apa ini? Ada apa? Ade Armando ngomongin siapa ini? Kira-kira biasanya kan Ade Armando ngomongin yang di barisan oposisi itu. Ini kagak nih. Kayaknya nih. Kita dengar ya. Yuk. Ade Armando dulu ini guys, dosen UI. Wow, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah relawan pendukung Ganjar. Tanpa disadari, PDIP mematahkan semangat pendukung Ganjar dan menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Nyerang PDIP, PSI, Ade ini kan PSI. Ini nyerang PDIP. Dia ngaku dia pendukung Ganjar, tapi PDIP, berani loh nyerang PDIP, Ade. Waduh. Mental aman deh nyerang PDIP. PDIP loh ini biasanya kan Ade nggak pernah begitu ya. Ayo, lanjut. Saya sudah mengingatkan soal ini dengan video-video saya terdahulu di Cokro TV. Saya mengingatkan PDIP agar berhenti bersikap arogan. PDIP dibilang arogan. Waduh. Ada apa gerangan guys? Kenapa Ade Armando bersikap seperti ini guys? Bahkan dia sudah mengatakan video-video sebelumnya. Dan dia ini adalah kader PSI, pendukung Ganjar, tapi dia menyerang PDIP. PSI ini kan kalau dihitung sama PDIP jauh lah. Apakah ini sandiwara? Apakah ini drama? Apakah ini akan berlangsung lama? Atau mungkin karena kurang jatah? Lanjut. Dan berhenti memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Ini kan Bu Mega nih lebih spesifik lagi nih.
Bu Mega yang diomongin. Menyedihkan. Waduh, menyedihkan. Saya tidak ingin sekarang dengan jumawa bilang, ya kan, Ganjar ngedrop kan? Sebagai seorang relawan pendukung Ganjar, saya justru sangat prihatin dengan hasil survei indikator ini. Dan Survei indikatornya. Berarti survei, waduh. Jadi dia prihatin, kesian loh. Lanjut. saya khawatir salah satu penyebab utamanya adalah perilaku PDIP yang menyebabkan Jokowi dan anak-anaknya perlahan menjauh dari mendukung Ganjar, menyebabkan sebagian relawan Ganjar berpindah haluan dan membangun image yang merendahkan bagi Ganjar. Berarti menurut Ade, apakah omongan Bu Mega itu membuat Ganjar ini hancur? Berani loh Ade sekarang. Berani loh. Iya, nggak habis ketatap kan, Dek, ya. Lanjut. Begitu juga, pada hari yang sama, tiba-tiba saja Bu Megawati bicara soal penyebutan petugas partai. Katanya lagi, Ganjar harus mawas diri. Kan gue bilang apa? Ini ke spesifik ke Bu Megawati nih. Bukan hanya PDIP. Tapi kan Megawati, ya PDIP ya Megawati gitu ya kan. Identik. Iya kan? Bener gak sih? Nah ini berarti, waduh berani Adik. Berani. Iya. Lanjut. Bahwa dia adalah petugas partai. Bu Mega bahkan menegaskan bahwa dia sudah memperingatkan Ganjar. Awas kalau kamu tidak ngomong kamu itu petugas partai. Untung beliau nurut, kata Bu Mega lagi. Nah kan, omongannya Bu Mega loh ini. Megawati loh ini. Sejak kapan Ade Armando begini nih? Kok bisa omongan Megawati dibilang menghancurkan elektabilitas Ganjar kah? Hah? Waduh, kok bisa ya? Kesambet apa ada ini? PSI loh ini guys. Lanjut. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai. Sudah banyak yang mengaku kecewa dan khawatir bahwa Ganjar sebenarnya tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin negara yang sesungguhnya. Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Nah, Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian itu kader PDIP juga nih. Iya. yang pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Ada anggapan bahwa Ganjar hanya akan menjadi boneka PDIP dan bahkan boneka Bu Mega kalau sudah menjadi presiden nanti. Pertanyaan besarnya, kalau Ganjar memang cuma jadi petugas partai, apakah kebijakan dan pemilihan orang-orang yang akan menduduki posisi strategis nanti akan juga ditentukan oleh PDIP? Nah, nih, ini kalimat adik kali ini guys, itu mengejutkan, mengagetkan, mengakakkan. Mengakaknya itu sampai tertahan gue guys, karena ini adik loh guys, adik Armando. Kapan-kapan dia nyerang dalam tanda kutip PDIP, bahkan ngomong arogan tentang PDIP, bahkan mengatakan Pak Ganjar ini gara-gara itu petugas partai. Waduh, buzzer patah hati ini kayaknya pas ini. Iya, buzzer patah hati guys. Menurut kalian gimana? Kita baca dulu komentar netizen ya guys. Pasti ngakak ini guys. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di Twitter, di postingannya Daeng Rahing. Ya, jangan sampai video ini berhenti di kamu ya sahabat. Share sebanyak-banyaknya di sosial mediamu supaya masyarakat luas juga perlu tahu. Iya. Nih kita share. Kita jadiin konten. Dah. Doa serius nih, yuk kita aminkan. Apa nih doanya? Nggak tahu deh. Amin dah pokoknya. Kaum sesat mulai resah. Kaum sesat. Iya, ada dong kaum sesat ya. Emang bukan capres, kelasnya hanya petugas partai. Ingat, PDIP tidak butuh suara umat muslim. Waduh, kenapa meme-nya Bu Mega yang ini ya? Alhamdulillah terkuak sudah siapapun yang digadang-gadang adalah boneka alias petugas partai. Ganjar minus prestasi kecuali gelar pangeran TikTok. Buset. Kita pilih capres yang pandai secara akademis, ijazah asli, tidak banyak pelangap-pelungu, dan yang penting rekam jejaknya original. Kalau gue sih nggak milih, gue masih belum. Apakah ulasan saudara Ade Armando adalah fakta yang terjadi saat ini? Wah, kalau gue benar dah. Benar, 85,7%. Iya. Kali ini Ade Armando benar. Aduh. Jokowi kan juga petugas partai. Ada yang mau bantah. Nah itu.
Pak Ganjar baik. Kalau Pak Ganjar itu petugas partai, Pak Jokowi kan juga. Ade ini gimana? Jangan standar ganda dong, Dek. Ya kan Pak Jokowi juga petugas partai ya. Tapi, nah aduh. Sewaras-warasnya Ade, tetaplah nggak ada kebaikan yang bisa diambil dari dia. Teguran dan musibah yang menimpanya tetap juga tidak membuat dirinya kapok taubat. Nah, ya tapi paling tidak dia kali ini itu mengejutkan gitu guys. Dia berani ngomongin PDIP, dia berani ngomongin Bu Mega. Ya kan PDIP dibilang arogan, PDIP. Bayangin lu PDIP disebut arogan sama Ade Armando. Akhir zaman nggak tuh? Apapun yang diomongin, pentolan buzzer patut dicurigai. Di baliknya ada maksud tertentu. Tetap fokus, jangan pernah kita lalai menghadapi taktik licik mereka. Walaupun dia tidak menyenggol Pak itu Anies Baswedan, secara langsung bisa saja secara halus ingin memperbaiki citra jagoannya. Oh, begitu ya. Ini perang antar buzzer politik, guys. Babe, nggak ikut-ikutan, gue nggak dukung-mendukung, gue menikmati aja. Gue nggak percaya. Memang petugas makanya kekuasaan terbatas dan nggak bisa ambil keputusan langsung. Tuh. Waduh, mungkin akan ada pelucutan celana part 2 karena si Ade Armando sudah berani melawan PDI Perjuangan. Seperti harus diseruduk nih orang. Kanan kiri disenggol sama Ade ya. Ya. Senggol ke kanan, senggol ke kiri gitu ya. Oke, lanjut. Para buzzer RP sudah mulai positioning kemana tahun 2024 berlabuh. Kalau jagoannya kalah semua, moga aja the ruling party tenggelamkan mereka sedalam-dalamnya di balik penjara yang sunyi senyap. Amin. Ganjar itu Kang bokep, wadas korupsi KTP kan? Nggak tahu gue. Itu ada hukumnya yang ngomong ya. Semoga ini bukan sandiwara Shakespeare. Boh, kemahalan Ade Armando Shakespeare. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Kasino Warkop. Iya. Almarhum Kasino. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah dosa-dosanya. Amin. Hanya bisa beliau. Wow, ternyata. Hanya bisa beliau. Hanya bisa bilang wow gitu mungkin maksudnya. Beliau. Typo lu jauh. Jangan pelihara ular dalam rumahmu. Suatu saat akan digigitnya. Enggak juga Iya, gue ada ular ya. Enggak. Kalau digigit pun ya biasa, cipok-cipok manja. Waspada umpan lambung, hati-hati dengan kaum bunglon. Iya, kena asam lambung lu ntar. Umpan lambung bikin asam lambung dong. Meskipun nyata, minta dikasihani seperti drama India. Maksudnya apa itu? Emang ada yang mau kasihan sama Ade? Aduh, drama apa lagi nih si Remando? Terkesan waras tapi nggak ada kebaikan sedikit pun yang bisa diambil dari makhluk penebar fitnah dan kerusakan seperti Remando dan kawan-kawan. Segera bertobat besok atau lusa, pada akhirnya akan menutup mata selamanya. Dia udah ngomong bener, lu masih nggak percaya dia tobat? Waduh. Hati-hati orang munafik, jangan senang dulu, nanti di ujung ditutup. Begitulah Kadrun mendefinisikan kata petugas partai. Meskipun PSI tak dianggap, tapi kami tetap yakin dan optimis dengan Bu Mega bahwa petugas partai itu maksudnya PDIP menitipkan amanah wong cilik ke Ganjar. Somplak nggak? Oh iya, lu kayaknya kenal banget sama Ade Armando ya. Bisa jadi tuh. Iya, bisa jadi. Siap-siap AA ditelanjangi banteng. Yuk saksikan, yuk. Kalau gue sih seneng lihat nih. Halah, Dondo, Armando manusia munafik, karepmu mau ngomong apa, ujung-ujungnya juga ngibul. Enggak juga sih kalau gue ngeliat guys ya. Gue lebih ke arah gini, kesambet apa ya Armando ya? Sampai sebegitunya sama PDIP dan Bu Mega. Dosen tapi tulul, emang Jokowi sekarang bukan petugas partai. Nah, tuh dia. Itu yang gue maksud. Apakah Ade Armando ini standar ganda logikanya? Iya, giliran Pak Ganjar petugas partai dia protes. Pak Jokowi kan juga petugas partai ya. Iya kan? Sekali petugas partai ya tetap petugas partai. Selama masih jadi petugas apapun jabatannya, tetap aja dia jadi jongos, petugas, goblok. Waduh. Kasar itu kasar. Megawati sendiri Zelensky kowe iki ngopo keliling cari dukungan hadapi secara kesatria. Maaf Megawati ini nyindir Zelensky presiden Ukraina atau Ganjar Pranowo gubernur Jateng. Nah tuh ayo lu.
waspada, hati-hati dengan orang munafik. Jadi guys ya, rekam jejak sepak terjang Ade Armando ini kan memang udah luar biasa dah. Ya kan, sampai di demo aja ditelanjangin begitu, dipukulin kok. Ya kan? Dan sekarang dia ngomong yang seperti ini. Dalam tanda kutip seperti menyerang PDIP dan Bu Megawati. Pertanyaannya adalah, apa sih maksudnya ini? Kesambet atau apa sih ya? Omongannya sih rada benar ya kali ini. Tapi apa karena dia kesambet? Nekat-nekat amat dia. Nggak pernah loh dia ngomongin PDIP dan Megawati ini. Hah? Nggak pernah loh. Nggak pernah. Kesambet apa dia? Udah gitu aja dari gue. Gue Bambe Aldo, YouTuber biasa yang ngakak ya Ade Armando. Pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek, lu kenapa dek? Nggak habis ketatap pinggiran ranjangan lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.